Sejarah bakso aci Mbak Sus. Bakso aci Mbak Sus merupakan produsen bakso aci pertama di Cilamaya, Kabupaten Karawang. Bakso aci adalah jajanan khas Garut yang pertama kali dipopulerkan di Bandung pada tahun 2016 dan menjadi jajanan terpopuler yang menjanjikan di tahun 2019. Bakso aci Mbak Sus sendiri berdiri sejak tanggal 8 Agustus tahun 2017 sampai saat ini. Awal mula terbentuknya usaha ini muncul karena ide dan figur orang tuanya yang merupakan pengusaha bakso aci, bakso sapi asli Wonogiri. Bahan produksi serta biaya produksi bakso aci Mbak Sus yang diperlukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku utama yaitu terigu, tepung tapioka, mentega, sambal, dan bumbu-bumbu, daging, tulang, dan lemak sapi, dan topping. Yang kedua, bahan penolong yaitu bakso sapi, batagor mini bulat, cuangki lidah. Perlengkapan. Pada usaha bakso aci Mbak Sus terdapat beberapa perlengkapan yang harus diperlukan untuk usahanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, plastik, yang kedua, alat masak, yang ketiga, kursi dan meja, yang keempat, banner atau papan reklame, yang kelima, alat vakum, yang keenam, stand atau booth kontainer, yang ketujuh, figura atau frame untuk menyimpan beberapa foto atau sertifikat, yang ke-8, lemari pendingin. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Skorder tahun 1993, memberikan penekanan terhadap definisi kegiatan produksi dan operasi pada 3 hal, yaitu yang pertama, pengelolaan fungsi organisasi dalam menghasilkan barang dan jasa, adanya sistem transformasi yang menghasilkan barang dan jasa, serta adanya pengambilan keputusan, elemen penting dari manajemen operasi. Dalam beroperasinya bisnis bakso aci Mbak Sus, dibantu oleh karyawan atau operator dan key partner yakni supplier dan distributor. Dimulai dari perolehan bahan baku, mengolah bahan menjadi adonan sesuai panduan, dan takaran SOP produksi. Proses perebusan bakso aci atau bakso sapi, penirisan hingga proses packaging, dan yang terakhir, pemberian label dan pemeriksaan akhir kualitas produk dan kelengkapan isian produk. Selanjutnya, alur produksi bakso aci Mbak Sus. Yang pertama, persiapkan bahan, kemudian blend and mix semua bahan. Selanjutnya, proses perebusan bakso aci, kemudian packing dan di vacuum sealer. Selanjutnya ada proses labeling dan quality control. Dan setelah semua itu dilaksanakan, proses selanjutnya yaitu siap untuk dipasarkan. Selanjutnya, pengemasan. Menurut Klimczak dan Krosovek pada tahun 2006, kemasan adalah pembungkus produk yang didesain kreatif, yakni dengan memadukan bentuk, warna, dan tulisan yang dilengkapi dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan umumnya digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, menyimpan, dan membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Pengemasan yang dilakukan oleh bakso aci Mbak Sus yaitu menggunakan cup atau mangkok dengan brand milik sendiri, sehingga ramah lingkungan dan mudah terurai. Untuk kemasan instan atau frozen food, dikemas secara vakum sehingga produk bisa bertahan beberapa hari dan bisa dikirim ke luar daerah. Promosi dan penjualan. Adapun promosi dan penjualan yang ditetapkan oleh bakso aci Mbak Sus yaitu A. Media banner atau papan reklame. Promosi ini merupakan promosi yang cukup sederhana, hanya dengan memasang banner di sekitar lokasi usaha, sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat mengetahui usaha bakso aci Mbak Sus. B. Media internet. Promosi ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet seperti melalui Facebook, Instagram, Shopee,
WhatsApp, dan lain-lain. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet, sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha bakso aci Mbak Sus. C. Aplikasi Kanggo dan Sakurir. Untuk mempermudah delivery order para konsumen, Bakso Aci Mbak Sus sudah bekerja sama dengan aplikasi Kanggo dan Sakurir yang merupakan jasa antar makanan untuk di daerah tersebut. D. Promosi produk. Di setiap hari Jumat atau hari tertentu, usaha tersebut membuat promosi, yaitu beli satu gratis satu atau free ongkir untuk delivery order. E. E-commerce. Selain penjualan secara langsung dengan datang ke outlet, Bakso Aci Mbak Sus juga bekerja dengan e-commerce dengan membuka merchant di aplikasi Shopee, menjual bakso aci kemasan frozen food yang bisa dikirim ke seluruh negara Indonesia. Harga jual bakso aci Mbak Sus. Cigo original Rp15.000, Cigo mantul atau tulang dengkul Rp17.000, Cigo sayap Rp20.000, Cigo iga sapi Rp22.000. Adapun untuk topping, batagor mini, tilu cikur, siomay mini, cuangki lidah, tahu aci, kue tiaw basah, kue tiaw kering dijual dengan harga Rp2.000. Adapun untuk keuangan, laba rugi periode harian bulanan. Pendapatan 45 juta bulanan. Penjualan 1 juta sampai 1.500.000 harian. Harga pokok penjualan 15.000 sampai 25.000. Laba kotor 500.000. Pendapatan lain-lain, total pendapatan 1 juta. Biaya usaha, gaji pegawai 1.500.000, gaji pengelola 1.500.000, transportasi 500, telepon atau listrik 200, sewa 2 juta. Lain-lain, penyusutan 10 juta per 4 tahun. Catatan penting, karakteristik, kinerja, keunggulan, dan lain-lain. Kinerja, pendapatan harian 1.500.000, margin kotor 500.000, margin bersih 200.000. Bisnis model kanvas bakso aci Mbak Sus. Yang pertama yaitu key partners atau peran utama dari bakso aci Mbak Sus ini, yaitu supplier bahan baku, supplier bumbu rempah-rempah, supplier bahan pelengkap, supplier produk kemasan, serta supermarket dan toko frozen food. Yang kedua yaitu kayak aktivitas atau aktivitas utama dari bakso aci Mbak Sus ini, yaitu pembuatan bakso aci, menjual bakso aci dengan berbagai varian menu, menjual bakso aci kemasan frozen food, serta menjual berbagai cemilan dan minuman. Value proposition, yaitu provasi nilai, memiliki cita rasa yang nikmat, kuah yang terbuat dari 17 macam bumbu pilihan, produk tanpa menggunakan bahan pengawet, terdapat produk frozen food, harga yang murah, serta brand milik sendiri. Customer relationship, yaitu kemitraan pelanggan, mengadakan giveaway, promo menarik atau diskon, gratis ongkir, membuat tanya jawab di Instagram atau di Facebook mengenai produk bakso aci tersebut. Yang selanjutnya itu customer segment, yaitu segmen pelanggan, meliputi dari pelajar, mahasiswa, mahasiswi, dan masyarakat yang pecinta pedas. Key resource, sumber daya utama, yaitu sumber daya manusia,
peralatan produksi, layanan transaksi, tempat strategis, dan selanjutnya itu channel atau saluran dari Bakso Aci Mbak Sus ini yaitu sosial media, banner, e-commerce, dari mulut ke mulut. Cost struktur biaya yaitu biaya bahan baku, biaya gaji karyawan, biaya iklan, dan internet. Revenue stream yaitu arus pendapatan dari Bakso Aci Mbak Sus ini yaitu penjualan bakso aci, penjualan aneka cemilan, dan penjualan aneka minuman. Kesimpulan dari kegiatan ini, kami menarik kesimpulan bahwa mahasiswa sangat memerlukan proses pembelajaran seperti ini yang bukan hanya teori saja, tapi langsung praktik ke lapangan. Dengan hal ini, kita bisa secara langsung merasakan bagaimana berinteraksi dengan konsumen, mengetahui cara menawarkan dan menjual produk kepada orang lain. Pengalaman ini bisa menjadi dasar ketika nanti kami akan membuka suatu usaha. Saran dari kami yaitu perbanyak literatur atau referensi dalam memperkaya atau menciptakan menu baru, sehingga akan memperluas target pasar bagi para konsumen maupun pelanggan Bakso Aci Mbak Sus.